Misteri Pesugihan Monyet Putih. Di sebuah desa terpencil di Pulau Jawa, terdapat sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun. Konon, di balik lebatnya hutan yang mengelilingi desa, terdapat sebuah gua tua yang dihuni oleh seekor monyet putih. Monyet ini bukan sembarang hewan, melainkan makhluk gaib yang dipercaya sebagai perantara pesugihan. Barang siapa yang berhasil melakukan ritualnya dengan benar, maka kekayaan akan datang tanpa henti. Namun, harga yang harus dibayar tidaklah murah. Seorang pria bernama Darman, seorang buruh tani yang hidup serba kekurangan, mulai tertarik dengan legenda ini setelah mendengar kisah seorang tetangga yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Rumahnya megah, sawahnya melimpah, dan ia selalu mengenakan pakaian mahal. Sesuatu yang mustahil bagi seseorang yang sebelumnya hidup pas-pasan. Dengan rasa penasaran yang membakar, Darman pun mencoba mencari tahu lebih dalam. Awalnya, tak ada satupun warga yang mau berbicara. Namun setelah bertemu dengan seorang kakek tua bernama Kisamin, ia akhirnya mendapatkan jawaban. "Jangan bermain dengan hal yang tidak kau mengerti, nak," ucap Kisamin dengan suara bergetar. "Monyet putih itu bukan sekadar penjaga gua. Dia adalah utusan dari dunia lain. Jika kau berani melakukan ritualnya, kau harus siap menerima konsekuensinya." Namun Darman telah dibutakan oleh impian akan kekayaan. Ia mendesak Kisamin untuk memberitahunya bagaimana caranya mendapatkan pesugihan itu. Setelah lama diam, Kisamin akhirnya menyerah. "Kau harus pergi ke gua itu saat malam Jumat Kliwon. Bawalah sesaji berupa darah ayam hitam dan kemenyan wangi. Jika kau cukup berani, panggil namanya Sangkala Putih. Jika dia menerima tawaranmu, dia akan datang." Malam itu langit mendung tanpa bintang. Darman melangkah menuju hutan dengan tubuh gemetar. Hatinya berdebar keras saat tiba di depan gua yang gelap dan lembab. Bau kemenyan bercampur dengan aroma tanah basah menusuk hidungnya. Ia menyalakan dupa dan menyemburkan darah ayam hitam di tanah. Dengan suara bergetar, ia memanggil nama yang disebut Kisamin. "Hai Sangkala Putih, aku datang membawa persembahan." Hening. Tak ada suara selain hembusan angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun tiba-tiba terdengar suara gemerisik di dalam gua. Dari kegelapan muncul sesosok monyet berbulu putih dengan mata merah menyala. Ia menatap Darman tanpa berkedip. Darman merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia menundukkan kepala, menunggu tanda dari makhluk itu. Lalu, monyet putih itu mengeluarkan suara lirih, hampir seperti bisikan di telinga Darman. "Kau ingin kekayaan?" Darman mengangguk. "Berikan aku tumbal, dan kau akan mendapatkan segalanya." Darman berpikir, mungkin hanya seekor ayam atau kambing sebagai tumbal. Namun monyet putih itu menggeleng. "Aku tidak mau hewan, aku ingin manusia." Darman tertegun, ia tidak menyangka harga yang diminta begitu tinggi. Namun, bayangan kehidupan mewah menggodanya. Dengan ragu ia menyanggupi permintaan itu. Keesokan harinya, seorang bocah kecil di desa menghilang. Tak ada jejak, tak ada tanda-tanda. Warga geger, tapi tak ada yang tahu bahwa Darman telah menyerahkan bocah itu sebagai tumbal. Benar saja, dalam waktu singkat, hidup Darman berubah. Tanahnya meluas, ia membeli rumah mewah, dan mendadak menjadi orang terpandang di desa. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malam-malamnya selalu dihantui suara bisikan lirih yang menyerukan namanya. Benda-benda di rumahnya sering bergerak sendiri, dan setiap kali ia bercermin, ia melihat sosok monyet putih menatapnya dari balik bahunya. Suatu malam Darman mendengar ketukan di pintu. Saat ia membukanya, ia melihat bayangan bocah kecil yang dulu ia jadikan tumbal berdiri di depan rumahnya dengan wajah pucat. Bocah itu menatapnya dengan tatapan kosong, lalu tersenyum lebar, senyum yang tidak manusiawi. Ketakutan melanda Darman. Ia mencoba melarikan diri, tapi kemanapun ia pergi, bayangan monyet putih dan bocah itu selalu mengikutinya. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, warga desa menemukan Darman dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Di sekitar tubuhnya terdapat jejak kaki kecil dan bekas cakaran yang bukan berasal dari manusia. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mencari pesugihan monyet putih. Namun legenda itu tetap hidup
menjadi peringatan bagi siapa saja yang tamak akan harta, bahwa kekayaan instan selalu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Dan di dalam gua yang tersembunyi di tengah hutan, sang kala putih masih menunggu